si nilai-nilai TPB itu yang dipakai buat penjurusan nantinya. Kan kita kalau masuk ITB tuh nggak kayak kampus lain. Kalau kampus lain udah punya jurusan kan. Kalau masuk ITB itu kita ke fakultas dulu. Setahun belajar baru kita di ranking masuk ke jurusan kayak gitu. Halo EduLabers, balik lagi sama aku Tesha Nakshal. Aku di sini sebagai brand ambassador dari EduLab Karawitan. Di sini aku bareng mantan brand ambassador tahun 2019. Boleh kenalan dulu Teh? Boleh dong. Halo, nama aku Jenny. Aku dulu brand ambassador EduLab juga tahun 2019 di cabangnya di K7 di Kalimantan. Sekarang aku udah kuliah tingkat 3 di jurusan Kimia FMIPA ITB 2021. Kak, aku boleh nggak sih tanya-tanya tentang ITB? Boleh banget dong. Apa nih? Mau nanya-nanya apa nih? Aku tuh mau nanya, gimana sih Kak perjuangan kakak buat dapetin ITB itu gimana? Perjuangannya lumayan ya, karena sebenarnya kan aku angkatan 2020 nih. Aku tuh sempat gap dulu setahun. Di mana tuh Kak gapnya? Dulu tuh gap aku sempat kuliah dulu di Unpar. Nah 1 tahun itu aku benar-benar yang ngefokusin belajar lagi. Kau bayangin sambil kuliah tapi sambil belajar UTBK juga. Dan ya lumayan struggle akhirnya, tapi alhamdulillah terbayarkan ya masuk ITB SBMPTN 2021. Jadi ya lumayan sih perjuangannya ya. Kakaknya sendiri punya tips and trick gak sih Kak buat masuk ITB? Karena banyak nih kayaknya ITB anak EduLab, apalagi anak-anak yang di Bandung kayaknya banyak banget nih yang mau ke ITB. Iya ya. Apa ya tips and tricknya lebih ke rajin, karena pinter tuh kalah sama anak rajin loh. Anak pinter itu pasti kalah sama anak rajin. Kalau anak rajin itu at least les kayak EduLab tambahan bagus, tambahan tiap hari bisa nih. Terus di kelas jangan malas-malas, terus dikasih modul kan banyak banget tuh latihan soal dan apa, sebisa mungkin modul-modul dari EduLab dihabisin lah, ditamatin pokoknya sampai tuntas. Itu soalnya sih soal-soalnya lumayan relate loh. Tuh modul EduLab soalnya relate sama SBMPTN. Betul. Tapi sayang banget kita udah pakai TPS maksudnya. Iya. Bukan TKA. Zaman aku tuh masih TKA, jadi bener-bener si fisika yang kayak gitu-gitu itu bener-bener kepake banget tahu, apalagi buat UAS di sekolah juga lumayan kepake. Jadi nggak cuma buat SBMPTN doang. Kalau dulu kakak nih kan semi gap ya kehitungnya. Iya betul. Itu tuh pasti kan ngurusin kuliah. Iya. Dan gimana sih Kak cara nge-manage waktunya antara belajar UTBK dan perkuliahan? Lumayan sih, jadi kayak karena aku kebetulan aku nggak les lagi ya pas aku gapnya. Padahal tadinya tuh aku udah mau ngambil yang kelas, kan ada kelas alumni juga kan. Cuman karena aku sambil kuliah juga nggak masuk nih waktunya. Jadi ya aku bener-bener setahun terakhir itu ya belajar dari modul yang sebelumnya. Karena kebetulan 2020 itu kan TPS. Sedangkan 2021 tuh ada TKA lagi. Jadi aku bener-bener ngulangin modul tuh ngulangin semua aja modul yang aku pelajarin, kayak terus ikut-ikutan TO online juga. Aku nggak dari EduLab doang dulu TO-nya, ngambil TO online juga, seenggaknya buat latihan soal lah, karena kalau materi kan kita udah pernah baca dan ya itu aja gitu, sedangkan si variasi soal itu selalu berkembang tiap tahunnya. Betul gitu. banget sih. Jadi latihan soal sih beneran itu kepake banget, apalagi TPS tuh kalian latihan membaca ya. Iya. Memperkuat mata untuk membaca di depan layar komputer itu. Capek sih, tapi ya gimana, harus diperjuangkan guys demi masa depan kalian semua. Kalau sekarang nih, aku tuh sering banget denger katanya kuliah di ITB itu susah. Bener gak sih Kak? Susah tuh relatif, tapi kalau bagi aku susah sih. Susah bener kan, masuk definisi ada yang bilangnya masuknya susah, keluarnya susah. Tapi jalanin aja tuh pasti beres. Dari 1 sampai 10 susahnya berapa nih? 7 lah. Ada kok ada masa-masa bahagianya juga. Ada masa-masa
ya kuliahnya ada yang gampang, ada yang susah, ada yang tugasnya banyak, ada yang tugasnya gampang kayak gitu. Kakak ini kan tadi katanya dari FMIPA kimia. Bedanya sama teknik kimia tuh apa sih kak? Sebenarnya kita tuh dari fakultasnya juga beda. Tekim itu kalau nggak salah di dalam di dalam FTI. Sedangkan kalau aku kimia murni itu di dalam FMIPA. Nah, kalau kimia murni sendiri itu lebih ke science. Jadi lebih ke penelitian, kayak misalnya ya kita bisa juga jadi dosen, jadi pengajar. Cuman kita lebih ke scientist. Jadi kayak lebih banyak mungkin di lab, lebih banyak pokoknya mengulik si ilmunya sendiri lah. Tapi kalau untuk teknik kimia itu macam-macam teknik itu kan sebenarnya rekayasa. Nah, dia tuh lebih ke aplikasi. Aplikasi si ilmu kimia ini sendiri itu untuk dipakai ke kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya bikin produk atau enggak bikin bahan-bahan sintetis kayak gitu-gitu. Itu yang melakukannya itu biasanya teknik kimia. Jadi menyesuaikan kebutuhan kebutuhan yang kehidupan sekarang dengan ilmu-ilmu yang udah ditemukan gitu. Kalau aku dengar nih katanya kalau teknik kimia tuh maksudnya kimia harus pintar kimia, itu bener gak? Pintar sih enggak, karena aku pun enggak sebenarnya jujur. Aku bener-bener menghindari kimia dari dulu, tapi terbiasa jadinya. Terbiasa. Karena kamu tahu ada tabel periodik yang kayak gitu-gitu. Pada awalnya kita harus kita tuh kayak hafalin. Lama-kelamaan tuh bukan hafal jadinya. Udah terbiasa aja karena udah ketemunya tiap hari. Dan akan hafal dengan sendirinya lah intinya. Kayak gitu sih. Harus suka, ya harus dipaksa suka sih. Kalau kimia tuh dipaksa harus suka. Bukan jago, bukan pinter, tapi harus suka. Tadi kakak bilang tuh gak suka kimia. Terus kenapa dong kak masuk ke kimia? Sebenarnya ini pilihan dua aku. Tapi kimia itu jenjang karirnya banyak sih. Jadinya kenapa dari awal ngambil pilihan duanya ini tuh karena banyak banget sih kesempatan kerjanya nanti. Kayak misalnya aku bisa kerja di suatu perusahaan sebagai QC. QC itu banyak banget. Kau bisa di perusahaan, bisa di kita ngomongin misalnya pabrik misalnya. Pabrik itu bikin produk kan, produknya macam-macam. Ada yang food and beverage, makanan, ada juga tekstil dan lain-lain. Itu tuh QC itu kepake di semua. Jadi kayak kalau bisa juga yang kayak kamu kalau di makanan-makanan instan nih kan banyak tuh bahan-bahan sintetis kita bilangnya, kayak apa tapi bikinnya tuh sebenarnya bukan dari bahan dasar itu, bukan dari bahan yang tertera beneran gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh anak kimia itu yang ngerjainnya. Kayak bikin bumbu Indomie itu nggak pakai ayam beneran tapi rasanya ayam bawang kayak gitu-gitu. Nah itu tuh anak kimia yang bikinnya. Jadi ya kita membuat sesuatu lebih instan, lebih gampang, kayak gitu-gitu sih. Berarti sejauh ini kakak sendiri nyesel gak nih masuk kimia? Enggak, sangat-sangat enggak menyesal nih. Soalnya ya have fun juga sih kita di kampusnya tuh soalnya. Oh belum pernah kan merasakan nginep di lab. Nah nanti akan merasakan tuh nginep di lab kalau udah di kimia. harus. Kalau aku setahu aku nih di ITB itu ada yang namanya TPB, itu tuh apa sih kak? Betul, TPB itu ya dari singkatannya aja tahap persiapan bersama. Kalau bagi aku itu kayak SMA kelas 13. Jadi kan kita kayak setiap sekolah, bahkan jangankan di Bandung doang, jangankan di Indonesia, di Bandung aja kita kayak standar itu beda-beda kan, dengan kurikulum yang sama tapi ada yang materinya lebih diperdalam, ada yang enggak. Nah si TPB 1 tahun ini tuh kita menyamakan dan memeratakan standar anak ITB-nya gitu loh. Jadi kayak nih standar fisika dasarnya ITB tuh segini, standar matematika dasarnya tuh segini. Pokoknya tuh tapi ada 3 fisika, kimia sama matematika. Tapi masih ada juga kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu-gitu juga masih ada.
Dan itu tuh emang gunanya buat kita nyamain lah bareng-bareng. Terus itu si nilai-nilai TPB itu yang dipakai buat penjurusan nantinya. Kan kita kalau masuk ITB tuh nggak kayak kampus lain. Kalau kampus lain udah punya jurusan kan. Kalau masuk ITB itu kita ke fakultas dulu. Setahun belajar baru kita di ranking masuk ke jurusan kayak gitu. Ada yang bilang TPB tuh sulit. Bener gak sih Teh? Emang chaosnya di TPB sih. Karena setelah kalian beres TPB, masuk ke jurusan itu jatuhnya lebih apa ya, lebih lancar. Soalnya TPB tuh bener-bener kayak tiap ya cara belajar setiap SMA beda-beda dong. Ini tuh bener-bener kalian tuh beneran dipaksa berubah dari yang SMA kasarnya kita disuapin nih sama guru gitu kan, kayak kita cuma datang ngerjain tugas beres gitu. Sedangkan kuliah tuh bener-bener harus yang kita yang bisa memaintain diri kita sendiri gitu. Harus yang kita 3 SKS nggak cuma belajar di kampus 3 jam. Kamu belajar 3 jam doang di kampus, di rumah ditambah lagi belajar latihan soal, ngulang materi dan lain-lain. Kalau nggak kayak bener-bener bedanya kalau dosen tuh lu nggak ngerti ya udah terserah cari sendiri gitu loh. Kalau kita di sekolah kan bener-bener kayak nih remedial ayo terus remedial kayak gitu kan. Kalau di kampus tuh enggak, jadi kayak dosennya ya kamu nggak bisa ya udah belajar sendiri aja gitu. Berat banget sih ya. Pantesan nih aku dengar katanya ITB itu institut tidak bobo. Bener gak sih? Lebih ke institut bobonya di kelas. Karena kita nggak tahu sih, aku juga hidupnya nggak sehat nih ya karena kebalik jadinya. Jadi malam tuh kita kayak nugas belajar ngejar yang pagi-pagi, terus pagi-pagi jadinya ngantuk. Itu sebenarnya nggak boleh ya, karena di rumah tempatnya tidur dan di kampus tempatnya belajar sebenarnya. Betul. Tapi rata-rata kebalik. Jadi ya tidur sih tidur, cuman kayak tidur jam 2 bangun jam 5. Tapi itu akan dilewati kok masa-masanya. Masa-masa itu. Oke, sekarang aku mau nanya nih Kak terkait mitos atau fakta tentang jurusan kimia. Boleh. Nah, mitos atau fakta sih Kak kalau jurusan kimia itu jurusan yang sulit? Fakta sih. Faktanya sebenarnya sulit itu relatif, benar nggak? Betul. Tapi memang tantangannya lumayan sih. Tantangan di dalamnya kamu harus bisa manage waktu dan banyak banget lah pokoknya tantangannya, nanti akan tahu sendiri kalau masuk. Boleh. Oke, yang kedua, mitos atau fakta kalau anak kimia itu harus jago menghitung dan hafal tabel periodik? Fakta. Beneran. Fakta. Karena kamu ujian gak dikasih tabel periodiknya. Gak, kita harus menghafal semua urutannya beserta nomor-nomornya, terus wujud-wujudnya nih logam, non logam, metaloid, bla bla bla. Itu beneran harus dihafal semua. Terkadang itu dikasih kalau lagi baik, dikasih tapi polosan. Jadi cuman kotak-kotak sama si lambang-lambangnya. Gak ada nomornya, gak ada warnanya, udah. Jadi mau gak mau mendingan hafalin. Dan kalau menghitung kita tuh selalu pakai kalkulator, karena tahu gak sih kayak 10 pangkat minus 23 bla bla bla, angkanya bagus banget ya gitu iya. Kan gak kayak kalau fisika kan angkanya bisa coret beres. Kalau kita gak bisa. Kayaknya kalau menghitung gak perlu deh, soalnya pakai kalkulator. Iya. Tapi mengolah angka dan mengolah rumusnya harus bisa itu. Oke, yang ketiga, mitos atau fakta kalau jurusan kimia di ITB tugasnya banyak? Fakta lagi. Beneran. Tapi sebenarnya bukan tugasnya, lebih ke kayak kan karena aku kimia nih. Kimia tuh ada praktikum sama ada kelas dong. Ada si kuliahnya. Iya. Aku dari 5 hari Senin sampai Jumat, ke kuliah itu cuman Kamis sama Jumat. Senin sampai Rabunya tuh praktikum. Dan di praktikum itu yang aku baru tahu pas kuliah, kita tuh harus bikin jurnal praktikum, harus bikin tugas pendahuluan, belum lagi ada laporan praktikum yang
Alhamdulillahnya ITB masih tulis tangan guys, laporan praktikumnya. Jadi sebenarnya tugasnya nggak terlalu banyak, tapi kita mempersiapkan praktikumnya itu yang banyak. Bahkan aku kalau dari kuliah jarang banget dapat PR. Tiba-tiba kuis nggak pernah ada PR. Tapi PR-nya itu ya dari si praktikum itu, karena kita harus nge-prepare jurnal dan lain-lain buat kita praktikum lah. Padahal bobot nilainya lebih banyak di kuliah, tapi yang lebih chaosnya praktikum. Iya. Itu sih. Oke, yang terakhir, di fakultas FMIPA itu mitos atau fakta kalau anak-anaknya itu ansos? Aduh. Mitos atau fakta ya? Mitos sih, karena nggak semua. Ada aja ya, kita dimanapun ada aja kali ya yang kayak gitu, yang kayak bener-bener datang kuliah balik gitu, yang bener-bener nggak kupu-kupu gitu. betul, ya. kuliah pulang kan. Kalau kita kuma ya, kuliah main ya. Jadi kayak ada aja sebenarnya, tapi ya nggak banyak kok, dan bukan mayoritas lah. Mayoritasnya tetap kita have fun, kita belajar bareng ya, walaupun lebih banyak nongkrongnya lebih ke belajar bareng sih ya, lebih apa ya, produktif lah nongkrongnya. Kedengerannya tuh dari tadi kayaknya sibuk banget nih, hektik banget kuliah di ITB, apalagi jurusannya kimia. Kakak tuh punya kesibukan lain gak sih selain jadi mahasiswa di kampus ternama? Alhamdulillahnya ada. Jadi aku dari yang tadi aku cerita 2020 aku gap dulu setahun di Unpar, itu tuh aku sambil kerja juga part time di salah satu coffee shop di Bandung. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang masih ya. Keren. Lumayan buat nambahin uang jajan. Keren. Bener. Oke, paling segitu aja sih yang bisa ditanyain. Sekarang kesan pesan kuliah di ITB, dan mungkin pesan buat teman-teman semua yang lagi ngejar ITB nih, apa nih pesannya? Kalau kesannya dulu ya, kesannya aku merasa jadi orang baru yang benar-benar dituntut untuk kayak memenuhi ekspektasi orang lain tuh nggak penting lah, intinya kayak gitu. Kita nggak perlu memenuhi ekspektasi orang lain, yang penting kita kerjain, kita suka, kita beres. Itu kesan yang aku dapet tuh, bahwa penilaian orang lain tuh nggak sepenting itu guys, karena kalian yang tahu diri kalian sendiri. Dan pesannya, tiap orang punya jalannya masing-masing. Ada yang kuliahnya cepet, ada yang kuliahnya nyantai, ada yang kuliahnya maksimal tuh tahunnya, ada yang maksimal tapi nggak apa-apa. Kita semua tujuannya sama, mungkin emang jalannya beda-beda. Iya, betul. Dan jangan pernah minder sama orang lain yang jalannya lebih pendek, karena berprosesnya orang itu beda-beda guys. Jadi semangat menggapai cita-cita kalian. Jadi mungkin segitu aja dari podcast kita hari ini, dan aku juga mau nyampein semangat untuk teman-teman yang lain yang masih ngejar PTN, yang mungkin masih gap, masih udah gak kuliah 1 tahun, gak kuliah 2 tahun, yang mungkin masih mau ngejar lagi di tahun depan. Semoga kita semua bisa dilancarin dan bisa menggapai mimpi kita semua. Amin. Sen juga loh, semangat loh ya. Amin, kelas 3 amin. Semangat. Oke, segitu aja dari kita. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.